Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Efriliadi, NIM 6211111049 dari kelas PJKR 1B tahun 2021. Mata kuliah Anatomi Manusia. Dosen pengampu Pak Sanusi Hasibuan. Kali ini saya akan membahas hasil presentasi saya mengenai tentang otot atau myologi. Pengertian otot. Otot ialah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama otot lurik, yang kedua otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Struktur otot. Struktur otot tersusun atas beberapa berkas serat. Otot yang tersusun secara paralel terhadap otot. Kemudian serat otot tunggal tadi tersusun dari satu baris sel otot, membentuk serat silinder panjang setebal satu sel. Setiap sel otot ini memiliki nukleus ganda. Slide selanjutnya, mekanisme kontraksi otot. Secara mekanisme kontraksi otot adalah terjadinya sliding filamen, sedangkan rangkaian proses kontraksi secara sederhana merupakan 1. Adanya rangsangan dari otak melalui akson neuron motorik ke serabut otot. Yang kedua, asetilkolin yang berada di synaptic gutter akan berikan dengan reseptornya pada sarkolema sehingga terjadi. Slide selanjutnya, letak-letak nama otot seluruh tubuh. Yang pertama, ada gambar di sini menjelaskan rangkaian tubuh manusia menunjukkan serta bagian-bagian ototnya. Ada otot trapezius, ada otot serratus anterior, pectoralis major, external, obliqui, rectus abdominis, sartorius, rectus femoris, gracilis, soleus, dan lain-lainnya. Slide selanjutnya, kontraksi otot. Salah satu mekanisme kerja otot, sistem saraf memberikan potensial aksi sebagai sinyal ke dalam sel-sel otot. Asetilkolin merespon sinyal dengan menimbulkan reaksi kimia. Reaksi ini menghasilkan kalsium dalam otot dan mengaktifkan kerja dari senyawa aktin dan miosin. Berikut gambar dari kontraksi otot. Di gambar tersebut dijelaskan adanya kontraksi dari otot triceps meluruskan serta biceps flexor. Slide selanjutnya, jenis kerja otot. Jenis kerja otot, fleksi dan ekstensi. Gerakan tubuh maju dan mundur biasa disebut juga dengan fleksi dan ekstensi. Adapun yang lain yaitu abduksi dan adduksi serta depresi dan elevasi, supinasi dan pronasi, dan yang terakhir protraksi dan retraksi. Berikut gambar jenis kerja otot. Dijelaskan di gambar tersebut, di otot bagian tangan yaitu ada otot tendon di dekat pundak, bicep dan tricep, serta di bagian kaki sama yaitu tendon, tricep dan bicep. Slide selanjutnya, fungsi otot. Fungsi otot adalah
bagian dalam tubuh yang memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya bisa bergerak saat otot menempel pada tulang kemudian bergerak. Maka otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Otot merupakan alat gerak aktif, sementara tulang merupakan alat gerak pasif. Berikut ketiga gambar dari otot polos, lurik, dan otot jantung. Slide selanjutnya kita masuk pada bagian otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk seperti gelondong. Yang kedua, ujungnya meruncing. Dan yang ketiga, memiliki nukleus di tengahnya. Berikut gambar dari otot polos. Dijelaskan di gambar bahwasanya di dalam otot polos terdapat inti sel, serat otot, serta inti. Slide selanjutnya, alat-alat dinding tubuh bagian dalam. Yang pertama ialah dinding usus. Yang kedua, dinding pembuluh darah. Dan yang ketiga, pembuluh limfa. Keempat, dinding saluran pencernaan. Yang kelima, trakea. Dan yang terakhir, cabang tenggorokan. Masuk pada macam otot yang kedua, yaitu otot lurik. Otot lurik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, sel otot rangka panjang. Yang kedua, berbentuk silinder. Ketiga, banyak nukleus terletak di tepi. Dan yang keempat, bergerak di bawah kesadaran. Yang terakhir, otot jantung. Berbentuk silinder. Yang kedua, bercabang. Ketiga, memiliki garis terang serta gelap. Banyak inti sel yang berada di tengahnya. Fungsinya untuk menimbulkan kontraksi atau menyebabkan jantung menguncup dan mengembang sehingga darah terpompa menuju ke pembuluh darah. Berikut sekian hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.